Selamat malam teman-teman. Bayangkan sebuah bangsa yang tampak tenang, tetapi tiba-tiba jalanan dipenuhi manusia. Mereka tidak membawa senjata, melainkan bunga, pita, atau sekedar mengenakan pakaian dengan warna tertentu. Dalam hitungan hari, wajah politik negara itu berubah. Presiden bisa jatuh, rejim bisa runtuh, dan sejarah pun menulis bab baru. Inilah fenomena yang dikenal dengan nama Color Revolution atau revolusi warna yang mengguncang Eropa Timur dan bekas Uni Soviet di awal abad ke-21. Untuk memahami mengapa revolusi ini lahir, kita harus melihat kembali ke tahun 1991 saat Uni Soviet runtuh. Pecahnya imperium besar itu melahirkan banyak negara baru di Eropa Timur, Kaukasus hingga Asia Tengah. Mereka merdeka, tetapi masih membawa warisan sistem lama, yaitu birokrasi yang korup, elit politik yang otoriter, dan masyarakat yang haus akan perubahan. Nah, di tengah kondisi itulah muncul gerakan rakyat yang tidak lagi puas dengan janji-janji. Mereka turun ke jalan dengan simbol warna, bunga, atau benda sederhana sebagai tanda persatuan. Maka lahirlah serangkaian revolusi yang dikenal dunia dengan Color Revolution. Seperti revolusi Mawar di Georgia tahun 2003. Rakyat sudah lama muak dengan pemerintahan Presiden Eduard Shevardnadze. Pemilu yang penuh kecurangan menjadi pemicu. Mahasiswa, aktivis, hingga warga biasa bersatu membawa mawar merah ke jalanan sebagai simbol perdamaian. Bayangkan, ribuan orang masuk ke gedung parlemen hanya dengan bunga di tangan. Tekanan begitu besar, hingga akhirnya Shevardnadze memilih mundur. Sejak itu, Georgia menatap era baru meski penuh tantangan. Kemudian revolusi Orange di Ukraina tahun 2004. Inilah yang paling terkenal. Pemilu Ukraina tahun 2004 dianggap curang, memenangkan calon presiden yang dekat dengan Rusia. Rakyat menolak. Mereka memenuhi alun-alun Kiev dengan pakaian bendera dan pita oranye, simbol dari kubu oposisi. Suasananya luar biasa. Ribuan tenda didirikan, massa bertahan di tengah dinginnya salju, dan seluruh dunia menonton. Akhirnya Mahkamah Agung Ukraina memerintahkan pemilu ulang, dan hasilnya kandidat oposisi Viktor Yushchenko menang. Namun, perjalanan Ukraina setelah itu tetap penuh konflik dan tarik-menarik geopolitik hingga kini. Ada lagi di Kyrgyzstan tahun 2005, yaitu Revolusi Tulip. Berbeda dengan dua negara sebelumnya, Kyrgyzstan mengalami pergolakan yang lebih cepat. Presiden Askar Akayev dituduh melakukan nepotisme dan kecurangan. Massa yang marah memenuhi jalan, simbol bunga tulip dijadikan tanda perlawanan. Akayev akhirnya melarikan diri ke Rusia. Meski dianggap kemenangan rakyat, Kyrgyzstan justru terjerumus ke dalam siklus instabilitas politik, bahkan bentrokan antar kelompok. Dari ketiga contoh ini terlihat pola yang sama. Pemilu yang dianggap curang, rakyat yang muak, simbol sederhana yang menyatukan, dan perubahan rejim yang terjadi lewat tekanan massa, bukan perang. Yang harus kita ingat, hal-hal penting dari revolusi warna ini adalah yang pertama, simbolisme. Warna, bunga, atau pita menjadi alat penyatu, mudah dikenali dan penuh makna. Kemudian perlawanannya bersifat damai. Meskipun ada gesekan, kekuatan moral lebih ditonjolkan daripada kekerasan. Lalu peran anak muda, mahasiswa, dan generasi muda menjadi motor utama perubahan. Hal penting lainnya adalah media dan teknologi. Televisi, radio, hingga internet yang mulai berkembang kala itu menjadi alat mobilisasi massa. Dan yang terakhir, keterlibatan global. Tidak bisa dipungkiri, ada dukungan moral, logistik, bahkan politik dari luar negeri. Lalu apakah Color Revolution ini berakhir dengan manis? Tidak selalu. Contohnya Georgia memang memasuki era reformasi, tapi masih menghadapi tantangan besar termasuk konflik dengan Rusia.
Begitupun dengan Ukraina, meski berhasil mengulang pemilu, justru terus menjadi medan perebutan pengaruh antara Barat dan Rusia, hingga melahirkan konflik panjang yang kita lihat sekarang. Kirgistan jatuh juga dalam siklus instabilitas, kudeta demi kudeta, sehingga demokrasi yang diimpikan belum sepenuhnya tercapai. Artinya, perubahan cepat memang bisa mengguncang sistem lama, tapi tidak selalu menjamin stabilitas jangka panjang. Lalu bagaimana kaitannya dengan Indonesia? Nah, mari kita cermin ke Indonesia. Reformasi tahun 1998 memiliki semangat yang mirip. Rakyat turun ke jalan menolak korupsi, otoritarianisme, dan menuntut demokrasi. Bedanya, Indonesia berhasil menjaga transisi itu dengan kerangka besar bernama Pancasila, konstitusi, dan kesepakatan nasional untuk tetap satu bangsa. Apakah revolusi warna bisa terjadi di Indonesia? Secara pola, mungkin ada kesamaan. Ketidakpuasan rakyat, peran besar generasi muda, hingga isu demokrasi. Namun, konteks kita berbeda. Indonesia adalah negara kepulauan dengan masyarakat yang sangat majemuk. Persatuan adalah kunci yang tidak boleh retak. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, di mana ada 3 pelajaran penting. Pertama, kekuatan simbol persatuan. Warna dan bunga mampu menyatukan jutaan orang. Indonesia punya Pancasila, bendera merah putih, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol abadi yang harus kita jaga, bukan hanya sekedar formalitas. Demokrasi substansial, bukan seremonial. Pemilu harus jujur dan adil, bukan sekedar prosedur 5 tahunan. Jika rakyat merasa suaranya tidak dihargai, ketidakpuasan bisa melahirkan gejolak. Kemudian kedaulatan dan kewaspadaan. Revolusi warna menunjukkan bahwa ada kepentingan asing yang bisa ikut bermain. Indonesia harus waspada agar perubahan yang lahir bukan hasil skenario luar negeri, melainkan lahir dari kesadaran bangsa sendiri. Akhir kata, revolusi warna di Eropa mengajarkan bahwa rakyat memiliki kekuatan besar untuk mengubah arah bangsa. Namun perubahan yang tidak dikelola bisa membawa ketidakpastian, bahkan perpecahan. Bagi Indonesia, pelajaran terpenting adalah menjaga persatuan, memperbaiki kualitas demokrasi, dan memastikan bahwa arah bangsa ditentukan oleh kita sendiri, bukan kepentingan asing. Sejarah selalu memberi cermin, tinggal kita mau bercermin dengan jernih atau justru mengulang kesalahan yang sama. Semoga ini bisa menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.